Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sialan, pakai acara mogok lagi nih motor. Gerutuku sambil berulang kali menyela motorku. Padahal sore tadi sudah kucek, tak ada kendala apapun. Motorku tuntun menepi ke pinggir jalan. Suasana di jalan menikung begitu sunyi. Aku lihat arloji di tanganku menunjukkan pukul 1:40. Cibaduk, Kecamatan Tirtajaya. Rengas Dengklok 1992. Jalannya masih tanah bercampur batu kerikil. Jalannya masih sepi, kendaraan pun masih jarang. Aku pulang kemalaman sehabis main dari rumah temen. Apalagi sore tadi, hujan deras. Karena jalan masih tanah, jadi becek. Aku jadi pulang kemalaman. Aku mengecek busi, aman, bensin juga masih setengah. Aku heran, kenapa motor ini bisa mati mendadak. Aku asik memeriksa motorku. Aku tak menyadari kalau di tikungan tersebut adalah pemakaman umum yang terkenal angker. Selepas maghrib, tak ada yang berani lewat tempat tersebut. Angin bertiup dingin membuat bulu kuduku berdiri spontan. Tercium bau bunga taman, terkadang bau bangkai. Aku masih fokus memeriksa motor. Kenapa motornya bang? Suara halus lembut nan merdu menyapaku, membuyarkan fokusku pada motor. Aku menoleh ke suara lembut tersebut. Aku melongo, tanpa pakai berkedip. Jarak 2 meter dari tempatku jongkok, berdiri seorang gadis elok nan rupawan. Kulitnya putih bersih, rambutnya dibiarkan terurai lurus sepinggang. Gadis itu memakai pakaian penari ronggeng. Gadis itu tersenyum manis kepadaku. Aku terpaku melihat kecantikan gadis yang berdiri di hadapanku. Tanpa kusadari. Aduh, tanganku memegang mesin motor yang panas. Refleks tanganku kelabakan, kepanasan. Gadis itu tersenyum renyah sambil melambaikan tangannya. Kesini Kang, ngopi dulu, ucapnya. Ucuk dicinta ulam pun tiba. Malu-malu tapi mau. Aku bangkit dari jongkokku, bergegas menghampirinya. Aku menjulurkan tanganku seraya menyebutkan namaku, Roy Sumantri. Gadis itu menjabat tanganku sambil menyebutkan namanya. Namaku Sunirah Kang, ucap gadis itu sambil membelai pipiku. Sunirah, kamu begitu cantik dan mempesona. Ucapan itu keluar dari bibirku tanpa bisa kucegah. Perlahan jemari Sunirah semakin nakal dan berani. Tanpa kusadari, bajuku sudah terlepas berserakan di lantai. Sebelum semuanya terlambat, tiba-tiba, "Hai, kamu sedang apa di situ?" Terdengar suara laki-laki membentakku. Sontak aku menoleh, ternyata seorang bapak usia sekitaran 50-an. Ia seorang tukang opor belut rupanya. "Sedang apa kamu di situ, Jang?" Sedang ngopi." Bapak tua itu memandangku dengan sangat tajam. "Rupanya kamu sedang diganggu Nyai Ronggeng." Ucap bapak tua itu membuatku melongo. Nyai Ronggeng? Coba kamu lihat apa yang sedang kamu peluk. Ucapnya. Betapa terkejutnya aku. Yang tadinya aku peluk Sunirah, gadis cantik semok, raib entah kemana. Yang kini dalam pelukanku sebatang pohon serut. Sungguh aneh yang membuatku lemas dan kaget. Sungguh tiada dapat kupercaya. Kini yang kupeluk hanyalah sebatang pohon serut.
Lalu kemana raibnya Sunirah? Coba Ujang, lihat ke bawah. Ucap bapak tua tadi. Aku menuruti ucapannya. Gelap, terasa pandanganku. Dunia seperti berputar kencang. Aku ambruk dan tak ingat apapun. Sebelum pingsan, aku melihat patok nisan begitu banyak di sekelilingku. Entah berapa lama aku off dari hiruk pikuk dunia. Tiba-tiba aku bersin. Ketika tercium menyengat harum minyak kayu putih. Di mana saya? Ucapku seraya memegang kepalaku yang masih terasa puyeng. Pandanganku liar melihat sekeliling. Kamu masih hidup, Jang? Ucap bapak tua itu, diiyakan temannya. Aku berusaha bangkit. Bapak tua tadi menyodorkan botol air mineral dan menyuruhku minum. Kulihat motorku masih terparkir. Kami bertiga duduk di pinggir jalan. Setelah minum dan kusandarkan badanku di tembok, aku bertanya pada dua bapak tua tersebut, kejadian apa yang kualami. Sebelum bercerita, bapak tua itu memperkenalkan namanya, Mang Ujang dan Mang Ucu. Mereka biasa mengobor belut kalau malam hari. Singkat cerita, Mang Ujang menceritakan kalau aku tadi diganggu arwah gentayangan Nyai Ronggeng, hantu legendaris yang menghuni pemakaman umum. Mang Ujang menceritakan kisah tragis masa silam yang diceritakan turun-temurun dari orang tuanya. Sebelum melanjutkan ceritanya, Mang Ujang menghisap dalam-dalam rokok. Dahulu, ada rombongan kesenian ronggeng di grup itu. Ada seorang ronggeng dari daerah sini. Sunirah namanya, anak nenek Karsem, janda miskin, pendatang dari Indramayu. Nenek Karsem dulunya sinden wayang kulit. Rupanya darah seni mengalir pada Sunirah, anak tunggalnya. Suami Mak Karsem, Kang Janur, kerjanya sebagai nelayan. Ketika nenek Karsem hamil 7 bulan, musibah menimpa suaminya. Ketika melaut, perahunya terkena badai dan jasadnya tak pernah ditemukan. Mak Karsem membesarkan Sunirah seorang diri hingga usia remaja 13 tahun. Sunirah ditinggal mati ibunya. Mak Karsem meninggal karena penyakit TBC dan beban pikiran yang berat. Mak Karsem meninggal di pangkuan anak tunggal tersayangnya, Sunirah. Waktu berlalu, kenyataan terkadang tak sejalan dengan keinginan kita. Setelah ibunya meninggal, untuk bertahan hidup, Sunirah yang waktu itu masih berusia 13 tahun, akhirnya terjun ke dunia seni mengikuti jejak almarhum ibunya demi sesuap nasi. Sunirah menjadi penari ronggeng di berbagai grup kesenian. Ronggeng sebenarnya dianggap negatif di sebagian masyarakat karena tariannya yang terkadang menonjolkan sensualitas. Hari berganti, tahun pun berlalu. Usia Sunirah sudah bertambah menjadi 17 tahun. Diibaratkan bunga umuran segitu sedang mekarnya. Banyak kumbang mencoba merayu dan mendekatinya. Dari para lelaki hidung belang, bando tua, duda, apalagi bujangan, berlomba mendapatkan perhatian dan cinta Sunirah. Tidak sedikit para juragan berusaha menggoda Sunirah dengan harta benda, intan, berlian. Namun Sunirah tak melirik sedikit pun. Seperti kebanyakan remaja yang baru mengenal cinta. Begitupun Sunirah memiliki pujaan hati seorang pemuda tetangga kampung. Sebut saja Tasirin, pemuda alim anak Ustadz Sobari. Kisah cinta mereka sayang tak mendapat restu dari Ustadz Sobari, bapaknya Tasirin. Mau ditaruh di mana muka bapakmu yang dipandang masyarakat, tapi anaknya menikah dengan seorang ronggeng? Ucap Ustadz Sobari ketika mengetahui anaknya berpacaran dengan Sunirah, si penari ronggeng. Ucap kunjingan orang-orang kampung. Bukanlah salah bunda mengandung. Tasirin diperdaya bapaknya. Tasirin disuruh bapaknya ke Banten
membawa sepucuk surat menemui kiai guru bapaknya. Ternyata isi surat itu supaya sang kiai menerima Tasirin menjadi santri di pondok salaf tersebut. Pondok tersebut mempunyai aturan ketat. Jika nyantri di pondok tersebut, kalau belum 2 tahun, belum diizinkan pulang, kecuali ada pihak keluarga yang meninggal. Setelah mengetahui isi surat dari bapaknya yang dibacakan sang kiai di hadapannya, Tasirin lemas. Dia tak bisa menolak keputusan sang bapak. Tasirin takut dicap anak durhaka jika menolak keinginan orang tuanya. Tak terasa 2 purnama sudah terlewati. Sunirah masih saja dirundung kesedihan. Kekasih tercinta tak tahu di mana berada. Memang kepergian Tasirin ke Banten tak ada yang tahu, bersifat dirahasiakan dan mendadak. Sunirah hanya bisa melamun memandang sang rembulan di malam-malam sunyinya. Rindu yang begitu menyiksa merajam hati. Siksa cinta pertama bagi Sunirah sungguh mendalam. Cintanya sepenuh hati, segenap jiwanya. Cintanya tulus. Cukup lama Sunirah berada dalam fase galau. Berbulan-bulan akhirnya sedikit demi sedikit Sunirah mulai bisa melupakan Tasirin. Bersamaan dengan itu, panen raya tiba. Panggilan hiburan banyak. Sunirah pun sibuk dengan aktivitasnya. Rajudin, seorang pemuda tetangga Sunirah. Sudah lama Rajudin memendam rasa. Rajudin diam-diam menyukai Sunirah, sang kembang desa. Namun rasa itu dia pendam karena Rajudin menyadari kekurangan fisiknya. Dia merasa minder untuk ungkapan rasanya. Cinta dalam diam. Rajudin hanya bisa membayangkan dirinya bersanding dengan Sunirah suatu saat nanti. Setiap malam Rajudin gelisah. Hingga suatu waktu Rajudin membulatkan tekadnya dengan cara apapun. Sunirah harus jatuh ke pelukannya. Sesuai rencana, sore itu Rajudin sudah begitu rapi. Rajudin mengayuh sepedanya, menyusuri jalan berlubang dan berbatu. Rajudin akan menemui Bah Amin, dukun ilmu pelet ampuh dan mujarab di Tanjung Bali. Rajudin ingin mengguna-gunai Sunirah dengan ilmu pelet gendam sukma yang dimiliki Bah Amin. 3 jam sudah Rajudin mengayuh sepeda ontelnya, menyusuri empang-empang di pinggiran laut. Rajudin tiada peduli gelapnya malam. Tekadnya sudah 100% bulat, dengan cara apapun dan bagaimanapun. Dia tempuh demi cintanya, terbalaskan pada sang pujaan hati. Gubuk itu terasa sunyi dan terkesan angker karena berdiri di bawah pohon beringin super besar di pinggir sungai dekat muara. Itu rumah Bah Amin yang terbuat dari getek yang sudah usang. Terlihat kerlap-kerlip lampu cempor dari kejauhan. Sesamanya di depan gubuk, Rajudin mengucap salam. Sampurasun Bah, ucapnya berulang kali. Namun tidak juga ada sautan dari dalam. Rajudin celengak-celinguk, bulu kuduknya berdiri. Tercium bau dupa yang begitu menyengat. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahi Rajudin. Ketika tiba-tiba terdengar suara tawa yang hampir saja membuat jantung Rajudin jatuh berserakan. Rajudin gemetar, pundaknya terasa berat. Terasa kasar sentuhan tangan di pundak Rajudin. Sambil gemetaran Rajudin terpaksa menoleh. Ternyata yang menyentuh pundaknya Bah Amin. Ada apa kamu malam-malam kesini, Jang? Tanya Bah Amin. Rajudin dan Abah Amin sudah saling mengenal. Karena Rajudin suka mengantar tetangganya bertamu ke tempat itu. Saya ada perlu, Bah. Ucap Rajudin sambil meringis, memamerkan gigi tonggosnya. Rajudin, pemuda kampung biasa yang memiliki kekurangan fisik. Kulitnya hitam legam, rambutnya keribu, giginya tonggos, dan jalannya pincang. Karena kaki kirinya mengecil, bawahan sejak lahir.
Kekurangan fisik tersebutlah yang membuatnya minder dan tak kuasa menyampaikan rasa pada Sunira, kembang desa yang jadi rebutan para kaum Adam. Karena kekurangannya tersebut, Rajudin datang ke gubuk Bah Amin. Bah Amin mengangguk dan tersenyum ketika mendengar maksud dan tujuan Rajudin. Sudah kau pikirkan matang-matang maksudmu itu, anak muda? Saya sudah bulat, apapun syarat dan lelakunya saya siap. Baiklah, jika kamu sudah siap, mari kita mulai lelakunya. Bah Amin bangkit dari duduknya, lalu berjalan keluar gubuk diikuti Rajudin mengekor di belakangnya. Bah Amin terus berjalan menyusuri tanggul sungai. Bah Amin berhenti di pertemuan sungai yang di pinggirnya terdapat sebuah pohon waru. Pohon waru doyong yang batangnya dibungkus kain putih. Bah Amin menyuruh Rajudin menanggalkan semua pakaiannya, lalu menyuruhnya tapak kungkung di pertemuan sungai tersebut. Apapun yang terjadi dalam lelaku tapak kungkung, Bah Amin berpesan agar Rajudin tak takut dan bisa melaluinya. Benda bulat yang jatuh dari pohon asem besar itu terbawa arus sungai ke arah Rajudin. Dan betapa terkejutnya ketika benda bulat itu berjarak 30 cm lagi dari wajah Rajudin. Jantung Rajudin berdegup kencang. Ternyata benda itu adalah kepala manusia dengan rambut terjuntai panjang dan kasar. Rajudin gemetaran ketika kepala itu membuka matanya yang tadinya terpejam. Matanya merah menyala, yang lebih membuat darah Rajudin berdesir dan jantung seakan berhenti berdetak. Kepala tanpa tubuh itu tertawa, memamerkan giginya yang putih tajam dan sepasang taring di sisi bibirnya. Potongan kepala itu berputar mengelilingi tubuh Rajudin yang masih tapak kungkung. Putaran potongan kepala itu membuat ombak pada air sungai yang terasa panas. 7 kali putaran potongan kepala itu kemudian melesat terbang menjadi bola api ke arah pohon asem. Air sungai kembali hening. Rajudin kembali bisa mengendalikan dirinya yang tadi sempat tegang karena rasa takut. 15 menit sudah suasana hening setelah kejadian potongan kepala tadi. Malam semakin larut, baru juga hati Rajudin tenang. Tiba-tiba air sungai seakan terbelah dua. Disusul air sungai berputar kencang seperti pusaran air yang sangat kencang. Rajudin berusaha bertahan, tangannya menggenggam erat akar beringin yang menjulur ke sungai sebesar betis laki-laki dewasa. 5 menit kejadian itu berlangsung, lalu kembali hening. Air sungai pun kembali tenang. Rajudin menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dari 2 aliran sungai meluncur kencang 2 buah benda hitam panjang seukuran bus besar. Air sungai seperti berhamburan ke atas akibat kencangnya kedua benda tersebut. Ketika sampai di pertemuan sungai tempat Rajudin tapak kungkung, kedua benda hitam besar tersebut berhenti. Rajudin hampir saja lompat dari silanya. Ternyata kedua benda itu 2 ekor buaya besar. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka memamerkan giginya yang tajam, seakan hendak menerkam. Tubuh Rajudin gemetaran. Kedua buaya itu terus merangsek mendekat dari kedua sisinya. Gerakan kedua buaya itu membuat ombak besar menerpa tubuh Rajudin. Para buaya berputar mengelilingi tubuh Rajudin yang mulai tak tenang, gelisah. Rajudin bingung, dalam hatinya berkata, penuh kebimbangan. Haruskah aku mati di tempat ini? Sang buaya masih saja enjoy mengelilingi tubuh Rajudin. Pergi kau dari tempat kami. Buaya yang paling besar terdengar mengusir Rajudin. Rajudin kebingungan, dia heran kok buaya bisa berbicara
layaknya manusia. Kedua buaya besar itu semakin mendekat sambil mulutnya dibuka lebar-lebar, hendak memangsa tubuh Rajudin. Rajudin memejamkan matanya, tak berani melihat gigi tajam buaya itu. Tubuh Rajudin gemetaran, ketakutan. "Saidah, Saini, pergilah, dia tamuku." Terdengar suara halus dan lembut terdengar di telinga Rajudin, yang wajahnya sudah pucat pasi, menambah rasa takut. Rajudin perlahan membuka matanya, mengintip. Kedua buaya besar hitam yang tadi hendak melahap dan mencapik-capik tubuh Rajudin, kini bergeser menjauh. Rajudin heran dan dia menoleh ke kiri kanan, mencari suara wanita yang tadi berbicara. Ketika pandangan Rajudin menoleh ke arah kiri, betapa terpesonanya Rajudin. Ternyata di sisi berdiri seorang wanita bergaun putih panjang dan transparan. Lekuk tubuhnya sempurna, membuat mata Rajudin tak berkedip sedikit pun. Rambutnya panjang, indah semampai, lurus, ada mahkota kecil di atas rambutnya. Wanita itu menoleh ke arah Rajudin sambil tersenyum teramat manis. Wanita itu mengibaskan tangannya yang gemulai. Ajaib, kedua buaya besar itu menuruti permintaannya, pergi menjauh. Setelah buaya-buaya itu hilang dari pandangan, Rajudin seperti tersadar. Hatinya berbisik mesra. Siapa wanita cantik yang ada di samping kiriku? Siapa dia? Seperti mengetahui bisikan mesra hati Rajudin, wanita cantik dan mempesona itu memperkenalkan namanya. "Namaku Nyimas Ambarsari," ucapnya begitu halus, lembut. "Apa maksud tujuanmu? Tapa di sini, Kang." Lembut halus, suara terdengar di telinga Rajudin yang jomblo abadi. 3 kali sudah Nyi Ambarsari bertanya. Rajudin pun tergagap dan sadar dari bengongnya. Anu apa, Kang? Nyi, saya ingin Sunirah jatuh cinta dan tergila-gila kepada saya, Nyi." "Baiklah, ada syaratnya. Jika itu kemauanmu." "Gimana? Apakah kamu sanggup?" "Apapun itu saya sanggup," ucap Rajudin mantap dan tegas. Rajudin sudah bulat tekadnya demi bisa dicintai Sunirah, si kembang desa. Rajudin tak peduli apapun resikonya. Nyi Ambarsari tertawa puas setelah bisa menjerumuskan anak cucu Adam menjadi pengikutnya. Di pandangan Rajudin tergambar jelas dia akan bersanding mesra dengan Sunirah, sang pujaan hatinya. "Baiklah, sekarang pulanglah, temui Mbah Amin. Bilang padanya, kau sudah bertemu denganku." Ucap Nyi Ambarsari sambil mengelus lembut pipi Rajudin. Tubuh Rajudin bergetar. Baru seumur hidupnya, dirinya disentuh oleh wanita cantik. Rajudin seakan melayang, apalagi ketika kecupan lembut mendarat di pipinya. Nyi Ambarsari perlahan dan pelan-pelan saja tubuhnya turun. Rajudin memejamkan matanya, merasakan rasa yang dulunya belum pernah ada. Nyi Ambarsari tubuhnya tenggelam ke dalam sungai. Betapa terkejutnya Rajudin ketika melihat gelembung-gelembung air di tempat menyelamnya Nyi Ambarsari. Tiba-tiba muncul seekor buaya putih besar yang di atas kepalanya terdapat sebuah mustika yang bersinar. Dan yang membuat Rajudin semakin kebingungan, buaya itu memerintahkan Rajudin segera menyudahi tapak kungkungnya dan menemui Mbah Amin di gubuknya. Setengah berlari Rajudin meniti tunggul sungai di sisi tambak ikan. Sesampainya di gubuk, Mbah Amin tersenyum di atas amben bambu, lalu mempersilahkan Rajudin masuk ke dalam gubuknya. "Kamu sudah ketemu Nyai Kancang?" ucapnya sambil tergegah dibalas anggukan kepala mengiyakan. "Baiklah,
Aku akan menurunkan ilmu pelet penarik sukma kepadamu dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, Bah? Nanti kamu malam Jumat Kliwon ke sini membawa darah haid gadis yang masih perawan. Gimana? Apakah kamu sanggup? Ucap Bah Amin tegas sambil menatap tajam ke arah Rajudin. Saya sanggup, Bah. Apapun yang terjadi saya akan jalani. Jawab Rajudin mantap. Hari pun berganti. Singkat cerita, setelah kejadian di kolam itu, Rajudin mulai melakoni ilmu pelet tarik sukma dengan segala ujiannya. Akhirnya malam ini adalah malam terakhir dia lelaku. Dan sebagai syarat ritual terakhirnya, Rajudin tak boleh tidur semalaman. Dan ritual terakhirnya, Rajudin harus mencari kuburan baru yang matinya sedang hamil. Rajudin pun keliling ke desa lain untuk mencari persyaratan terakhir ilmu pelet tarik sukma tersebut. Akhirnya Rajudin mendapat kabar di desa Kayu Putih ada yang meninggal karena sakit, wanita hamil 7 bulan. Rajudin pun mengatur siasat untuk memuluskan rencananya nanti tengah malam. Pemakaman umum Kampung Kayu Putih terletak jauh dari rumah warga, berada di antara empang-empang bandeng warga yang luas. Rajudin berjalan mengendap-endap, matanya jelalatan mengawasi sekitar. Terkadang Rajudin tengok kanan kiri, takut ada yang memergoki aksinya. Kuburan itu masih terlihat basah, bunga setaman masih segar dan tercium wanginya. Rajudin memandang patok kuburan dan membaca tulisan nama yang tertera jelas, Aminah. Rajudin tak peduli, kedua tangannya terus menggali. Sesuai yang diarahkan Bah Amin, burung hantu mulai berbunyi dari pohon beringin besar di pojok komplek pemakaman kampung tersebut. Kesan horor mulai dirasakan Rajudin, tapi Rajudin tak peduli demi tujuannya tercapai. 1 jam sudah Rajudin menggali. Papan penutup mayat sudah mulai terlihat. Perasaan Rajudin mulai bimbang. Suara-suara aneh mulai terdengar. Angin sekitar pemakaman mulai terasa aneh. Dengan tubuh bergetar hebat, Rajudin menyetubui mayat wanita hamil tersebut. Rajudin menjatuhkan tubuhnya duduk selonjoran di tanah. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya gemetar menahan rasa takut. Untuk beberapa saat Rajudin mengatur nafas supaya dirinya tenang. Pikirannya berkecamuk, rasa takut masih menghantuinya. Akhirnya Rajudin bangkit dari duduk selonjorannya. Dengan menguatkan diri, Rajudin mengendap-endap kembali ke kuburan yang tadi digalinya. Dengan gemetaran Rajudin, kepalanya melongok ke dalam lubang kuburan. Nampak mayat wanita yang sudah disetubuinya masih tergeletak, terlentang, dengan mata terbuka lebar. Rajudin cepat-cepat menjatuhkan tanah galian untuk menimbun kembali mayat wanita hamil tersebut. Darah segar terlihat mengalir dari kemaluannya. Rajudin seperti kesetanan menggunakan kedua tangannya menimbun kembali lubang kuburan. Sedikit-sedikit jasad mayat wanita hamil itu mulai tertutup kembali oleh timbunan tanah. Aneh, tiba-tiba terdengar suara wanita berat berbisik. Kau akan mati, laki-laki durjana. Ucap mayat yang mulai tertimbun tanah. Rajudin bergidik mendengar ancaman tersebut. Setelah semuanya beres, Rajudin kembali memasangkan patok nisan. Rajudin memakai kembali pakaiannya dan setengah berlari, Rajudin meninggalkan komplek kuburan tersebut. Sesamanya di rumah, Rajudin menuruti pesan Bah Amin. Rajudin mengelap noda darah yang masih menempel di kelaminnya dengan kain mori. Menurut Bah Amin, sperma yang bercampur darah dari kelamin mayat wanita hamil bisa jadi jimat pelet penarik sukma yang ampuh. Rajudin tersenyum. Di bayangannya tergambar jelas wajah sang idaman hati, Sunirah, gadis yang membuatnya tergila-gila
dan patah hati mengakibatkan dendam atas hinaannya. Sehingga Rajudin nekat melakoni lelaku ilmu hitam pelet tarik sukma. Setelah bersih dilap, kain mori itu Rajudin tetesi minyak. Kemudian kain mori itu ia simpan di dompetnya yang lecek. Lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Rajudin menghempaskan tubuhnya ke atas kasur lusuhnya. Rajudin berbaring memejamkan matanya. Pikirannya berlarian ke dunia khayalan. Wajah Sunirah terbayang-bayang di pelupuk matanya. "Tunggu pembalasanku," gumamnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Giginya gemertak menahan rasa amarah yang bergemuruh. Rajudin bangkit, dia jalan bolak-balik di kamarnya yang sempit tersebut. Di pikirannya berkecamuk tak tentu arah. Rajudin baru bisa mempergunakan ajian pelet tarik sukma malam Jumat Kliwon. Karena menurut Bah Amin, jin setan perewangan di malam Jumat Kliwon energinya sangat kuat. Keesokan harinya, Rajudin cekatan mengayuh sepedanya. Kakinya yang cacat bawaan tak menjadikan halangan baginya. Pasar sangat jauh dari tempat tinggalnya. Namun bagi sebagian orang sudah hal biasa bersepeda karena waktu itu belum ada angkutan umum. Perlu membasahi baju kemeja Rajudin karena jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan sepeda. Pukul 1 siang Rajudin sampai di pasar. Rajudin bergegas setelah memarkirkan sepedanya di parkiran. Suasana pasar masih cukup ramai. Tiba-tiba Rajudin menabrak seseorang karena tergesa-gesa berjalan. "Aduh!" Suara wanita mengadu. Rajudin menengadah melihat siapa yang ditabraknya. Betapa terkejutnya Rajudin. Ternyata wanita yang ditabraknya adalah pujaan hatinya, Nyai Sunirah, gadis idamannya. "Heh, punya mata nggak sih? Orang segede ini masih ditabrak juga. Sudah pincang, buta lagi." Semprot Sunirah marah-marah, matanya melotot ketika tahu yang menabraknya Rajudin. Pemuda yang dulu lancang mengungkapkan perasaannya. Namun Sunirah dengan angkuhnya menolaknya dengan caci maki hinaan. Rajudin tertunduk malu, sejuta mata memandang ke arah Rajudin, seakan menghakiminya. Tamparan bolak-balik mendarat di pipi Rajudin sebelum Sunirah melangkah pergi dengan ketusnya. Batin Rajudin menjerit teriak. Cinta, deritanya tiada akhir. Rajudin cukup lama mematung, meratapi nasib sang badan yang selalu terhina. Matanya berkaca-kaca. Setelah membayar semua belanjaannya, Rajudin ke parkiran sepeda. Membayar karcis selalu tancap gas. Harum kemenyan Jawa begitu menyengat dari asap yang keluar dari perdupaan. Suasana pemakaman desa itu begitu hening. Rajudin duduk bersilah, tangannya disilangkan di dada. Suaranya lirih, tegas, membaca mantra ajian gendam pelet tarik sukma. Celana dalam Sunirah digenggam erat-erat. Celana dalam itu Rajudin curi dari jemuran rumah Sunirah siang tadi. Terdengar suara-suara yang saling bersautan di gelapnya malam. Suara-suara aneh saling bersautan membuat bulu kuduk berdiri. Rajudin semakin khusyuk membaca mantra ilmu tarik sukma. Tiba-tiba suara tawa melengking membuat Rajudin kaget. Entah dari mana datangnya, berdiri di hadapan Rajudin sesosok wanita berkebaya hijau lumut. Rambutnya terurai panjang sampai menyentuh tanah. Anehnya, kakinya tak terlihat seperti ngambang, tertutup kain jarik yang senada kebaya. Sosok itu membelakangi Rajudin. Harum kemenyan Jawa bercampur bau amis membuat mual. Siapa kamu, Nyai?" Rajudin dengan bibir gemetar. Jantung Rajudin serasa copot ketika sosok di depannya berbalik. Sosok wanita yang sungguh mengerikan. Wajahnya hijau lumut dengan bentol-bentol sebesar kelereng.
Lidahnya panjang, menjulur keluar. Matanya merah menyala. Giginya tajam panjang, menyembul keluar seperti ikan piranha. Air liur kehijauan kental keluar dari sisi bibirnya. Wanita itu melotot ke arah Rajudin. "Kenapa kau memanggilku, wahai anak manusia?" Ampun Nyai Ratu. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin gadis itu keedanan dan tergila-gila padaku, Nyai Ratu." "Baiklah, mana mas kawin untuk pekerjaan ini?" Rajudin segera membuka penutup ceret tersebut. Lalu Rajudin menyodorkannya ke sosok di depannya. Ceret itu berisi ari-ari manusia yang Rajudin curi dari tetangga kampung yang lahiran 2 malam yang lalu. Sosok jin menyeramkan tersebut memakan ari-ari yang sudah bau busuk tersebut dengan lahapnya. Rajudin mual perutnya, terasa bergejolak melihat pemandangan di hadapannya. Yang lebih membuat Rajudin syok, makhluk itu seperti kelaparan, menjilatinya dengan lidahnya yang menjulur panjang. Setelah puas menyantap ari-ari bayi tersebut, makhluk itu menjerit panjang, lalu berubah menjadi bola api berwarna merah sebesar kelapa, melesat terbang ke langit. Sunirah nampak gelisah sejak sore tadi. Dalam acara kesenian ronggeng malam ini, dia seperti tak bergairah. Padahal saweran begitu banyak dari para bajidor dan juragan para penggemarnya. Sampai selesai acara, Sunirah hanya banyak diam. Sesampainya di rumah, Sunirah langsung tidur. Mungkin karena lelah acara dari tadi siang. Sunirah tidurnya bolak-balik tak tenang. Angin tiba-tiba berputar di atas rumah Sunirah. Sebuah bola api melayang menjadi sesosok wanita menyeramkan. Suara tawa melengking terdengar di keheningan malam nan sepi. Pintu jendela kamar Sunirah tiba-tiba terbuka lebar. Terhempas angin yang bertiup kencang. Bau harum bunga setaman bercampur dengan bau amis. Tercium menyengat membuat bulu-bulu halus di tubuh berdiri. Sunirah kaget, matanya terbuka, terbelalak, melotot. Makhluk yang melayang sejajar dengan tubuh Sunirah menjulurkan lidahnya yang panjang. Lidah berlendir, berbau amis itu merayap masuk ke dalam mulut Sunirah yang terbuka lebar. Tubuh Sunirah seperti kejang, tersengat ribuan volt daya listrik. Makhluk di atas tubuh Sunirah menyeringai, memamerkan giginya yang kecil-kecil, runcing tak beraturan. 10 menit tiba-tiba ada angin besar berputar kencang di sekitar dipan tua tempat Sunirah terbaring. Aneh, pusaran angin masuk lewat mulut Sunirah, dan sosok wanita menyeramkan itu pun menghilang. Keringat dingin membasahi tubuh Sunirah. Tubuh Sunirah terasa lemas, tak ada tenaga. Sunirah masih syok dengan kejadian yang baru dialaminya. Tak lama Sunirah tertidur kembali. Dalam tidur lelapnya, Sunirah bermimpi dia berada di suatu tempat yang luas, yang di tengahnya ada sebuah telaga. Sunirah kebingungan, berjalan tiada arah. Tiba-tiba dalam telaga muncul seekor buaya besar berwarna putih. Sunirah sangat ketakutan. Sunirah gemetaran. Tubuhnya lemas, tapi ajaib, jarak 3 meter, buaya besar putih itu berubah wujud menjadi laki-laki berbadan atletis, memakai pakaian kerajaan. Sunirah mengernyitkan dahinya, mengingat-ingat sosok di hadapannya. Sunirah seperti mengenal wajah sosok laki-laki di hadapannya. Rajudin. Sunirah teringat laki-laki yang kakinya pincang, bergigi tonggos. Namun anehnya sosok di depannya, sosok ganteng nan gagah. Senyumannya manis, giginya rapi, tak tonggos. Begitupun jalannya tegap tak pincang. Entah apa yang terjadi, biasanya Sunirah benci jika bertemu Rajudin. Tapi kini Sunirah seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Sunirah salah tingkah ketika suara tegas berwibawa Rajudin menyapa. "Maukah
kamu jadi pengantinku. Saya mau, ucap Sunirah tanpa sadar membalas pertanyaan Rajudin. Suara ayam kokok mengagetkan Sunirah. Sunirah bangun dan duduk di pinggiran dipan. Keringat membasahi keningnya. Sunirah melihat jam dinding tua di sudut kamar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bagi sebagian orang tua dulu, ayam jantan berkokok jam segitu pertanda kurang baik. Sunirah duduk termenung, mengingat mimpi yang baru dialaminya. Aneh, tiba-tiba rasa kangen muncul dari hatinya. Rasa yang dulu tak pernah ada. Sunirah gelisah, dia meremas-remas jemarinya. Rasa ingin jumpa, ingin bertemu Rajudin begitu menggebu. Di sudut matanya tanpa sadar, air bening mulai mengalir. Rupanya ilmu pelet tarik sukma yang Rajudin panahkan tepat mengenai sasarannya. Sunirah mencoba memejamkan matanya kembali, namun sia-sia. Wajah Rajudin tergambar jelas di pelupuk matanya. Hatinya berdebar-debar, gelisah, ingin bertemu secepatnya. Rindu itu hadir tanpa permisi dan terduga. Keesokan harinya, Sunirah bergegas mandi dan berdandan rapi. Sunirah berjalan bergegas di hari pagi yang masih gelap. Tujuannya rumah Rajudin yang berjarak tak jauh. Kampung Rajudin dan Sunirah bertetangga. 20 menit Sunirah berjalan. Sebuah rumah gubuk reot kecil di ujung desa yang jaraknya berjauhan dengan tetangga. Nampak asri, gubuk mungil yang berada dekat kebun mangga besar-besar. Gubuk reot itu rumah Rajudin. Sunirah mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh berulang kali sambil mengucap salam. Tak lama terdengar suara wanita tua membalas salam Sunirah. Perlahan pintu dibuka. Nampak seorang wanita tua, usia 65 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya putih semua, badannya agak bungkuk. Cari siapa ya, Nyai? Anu. Sunirah nampak gugup. Sunirah menarik nafas dalam-dalam. Kang Rajudinnya ada, Mak? Oh, si Judin, ada. Tapi masih tidur. Nanti emak bangunkan dulu. Sambil memutarkan badannya kembali ke dalam rumah menuju kamar Rajudin. Tak berapa lama sudah kembali lagi bersama Rajudin yang jalan terpincang sambil mengucek-ngucek matanya. Melihat Rajudin datang tanpa malu dan sungkan, Sunirah langsung menghambur memeluk tubuh kurus Rajudin sambil terisak menangis. Seperti seorang kekasih yang sangat ingin bertemu karena rindu. Emak Rajudin terbengong ketika tanpa malu dan sungkan Sunirah memeluk anak tunggalnya sambil menangis terisak. Judin, emak mau berangkat dulu ke sawahnya juragan, ucap emak memecah kesunyian. Rajudin hanya mengangguk mengiyakan. Emak Rajudin pun berlalu pergi meninggalkan keduanya yang masih berpelukan erat. Berdua di dalam gubuk reot di suasana pagi pedesaan yang dingin. Sunirah yang dalam pengaruh pelet, bisikan setan yang mempengaruhi Rajudin, membuat Sunirah pasrah terbuai. Keringat membasahi keduanya. Hilang sudah mahkota Sunirah, terhempas setan durjana. Namun aneh, tiada penyesalan sedikit pun. Apa mungkin pengaruh pelet yang begitu ampuh? Hari berganti, bulan pun datang silih berganti. Tiada hari tanpa terlewati. Di mana ada Sunirah, di situ pasti ada Rajudin, sang penakluk. Hingga takdir tak bisa ditolak. Akhirnya Sunirah hamil. Usia kandungannya sudah menginjak 3 bulan. Membuat hati Sunirah resah, gelisah. Belum ada tanda-tanda Rajudin akan menikahinya. Malah Rajudin seperti lepas kendali. Rajudin mulai mempergunakan pelet tarik sukmanya untuk menggait wanita lain, janda, istri orang. Bahkan teman Sunirah sesama penari ronggeng pun diembatnya, tanpa memikirkan perasaan Sunirah. Malam itu Sunirah bertemu dengan Rajudin di pinggir sebuah irigasi. Sunirah menangis meminta pertanggungjawaban Rajudin atas anak yang dikandungnya.
Dasar Rajudin laki-laki durjana, memetik bunga. Bujuk rayunya meluluhkan hati Sunirah. Gubuk di pinggir irigasi menjadi saksi bisu. Terhempasnya dendam desahan nikmat dosa termanis. Tiba-tiba seperti kesetanan, Rajudin mencekik kuat-kuat leher Sunirah. Sunirah sesak nafas, saking kuatnya cekikan Rajudin. Lidah Sunirah menjulur, matanya melotot. Sunirah lemas tak berdaya, seperti kesetanan tanpa belas kasihan. Rajudin membopong tubuh Sunirah yang tak berdaya, lalu dengan beringasnya membanting tubuh Sunirah ke batu pembatas irigasi. Kepala Sunirah pecah menghantam batu cor. Darah deras mengucur. Nyawanya melayang di tangan laki-laki biadab durjana. Sunirah, gadis yatim piatu tersebut, menjadi korban nafsu binatang Rajudin yang dibuai dendam. Tubuh Sunirah yang tak berdaya tersebut diseret Rajudin seperti binatang. Tubuh Sunirah yang tak bernyawa, yang sedang hamil muda tersebut, dengan tanpa perasaan dimasukkan ke dalam lubang yang cukup dalam. Lubang yang sudah Rajudin buat sebelum Sunirah datang ke tempat tersebut. Setelah tubuh kaku Sunirah dimasukkan ke lubang tersebut, Rajudin dengan cepat menimbun dengan tanah. Untuk menghilangkan jejak, Rajudin menanam pohon serut, seperti tanpa ada rasa penyesalan dan dosa. Rajudin berjalan berlalu meninggalkan tempat tersebut sambil bersiul. Hari berganti, para tetangga Sunirah banyak yang merasa kehilangan. Mereka bingung, Sunirah hilang bagi ditelan alam. Para tetangga tiada yang tahu kemana Sunirah pergi, karena lokasi jasad Sunirah dipendam jauh dari desa. Seiring waktu berlalu, tak terasa sudah 41 hari kabar kehilangan Sunirah. Hujan deras menerus tiada henti, petir menyambar seakan alam murka. Nan jauh di sana, di pinggir irigasi, lubang tempat jasad Sunirah ditanam Rajudin. Tiba-tiba, tanah berhamburan, asap hitam mengepul tersisa. Petir besar menyambar lubang di mana jasad Sunirah terpendam. Suasana hening. Rinai hujan tiba-tiba terhenti. Sebuah tangan mencakar keluar dari lubang bekas sambaran petir. Semakin lama semakin jelas. Kepala berambut panjang penuh lumpur menyembul keluar, disusul seluruh tubuh keluar dari lubang bekas sambaran petir tadi. Kilat menyambar membuat terang sekitar. Kini berdiri di lubang bekas sambaran petir sesosok wanita. Kepalanya terlihat pecah, luka lebar menganga, sehingga isi otaknya putih keluar berceceran bersama darah yang deras mengalir. Perlahan tapi pasti, sosok itu bangkit dari lubang tersebut. Kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Selain kepalanya pecah, tulang panggul remuk serta tulang tangan pun patah. Sosok itu mengada ke atas langit. Sedikit-sedikit lumpur yang menutupi wajah pucat itu luntur terkena gerimis. Jasad itu menjerit pilu seakan marah. Matanya nyalang kemerahan penuh dendam amarah. Tunggu pembalasanku, Rajudin, laki-laki bangsat. Suara tawanya membuat bulu kuduk yang mendengarnya bergidik. Hujan mengguyur desa sejak pukul 4 sore tadi. Di warung Mak Enah, tampak 3 orang laki-laki sedang asik ngopi dengan hidangan uli singkong. Mereka nampak asik mengobrol ngalor ngidul. Kang Ujang, kok perasaan saya kagak enak nih? Kagak enak gimana, Kang? Anu apa sih, Kang? Ucap Kang Maman dan Kang Ujang bersamaan. Kang Jumbron mendekati Kang Ujang, berbisik di telinganya. Kang Ujang pun menoleh ke arah pintu warung. Nampak sesosok gadis cantik berpakaian penari ronggeng, berdiri mematung. Kang Maman yang ikut melihat ke pintu warung, ikut melotot melihat kecantikan gadis tersebut. Semua mata di warung itu tertuju pada pintu warung, di mana gadis berpakaian ronggeng itu berdiri.
Kang Jumpron sambil menjulurkan tangan, mengajak kenalan. Gadis berpakaian ronggeng dengan ramah menyambut juluran tangan Jumpron. "Iren," ucapnya lembut sambil tersenyum manis. 1 jam sudah mereka asik mengobrol. Hujan di luar warung pun sudah berhenti. Jumpron berdiri membayar kopi dan jajanan, sekalian traktir gadis cantik di hadapannya. Selesai membayar, Jumpron pamit meninggalkan warung, berjalan bersama gadis cantik tersebut. Kang Maman dan yang lainnya hanya bisa memandangi iri kepergian 2 insan berlainan jenis tersebut. Mereka berbisik, mereka tahu perangai Kang Jumpron, si pria mata keranjang. Entah siapa yang memulainya. Satu persatu pakaian berserakan di lantai gubuk. Kang Jumpron yang sudah dimabuk birahi tak peduli. Keringat mengalir, dengus nafas memburu. Kang Jumpron tiada peduli, bau busuk menyengat. Matanya terpejam, merajuk surga. Semakin lama bau busuk semakin menusuk. Kang Jumpron membuka matanya. Kang Jumpron menjerit histeris. Sosok gadis yang dipeluknya kini berubah menyeramkan. Tawa sosok menyeramkan itu terdengar nyaring, melengking di area persawahan yang jauh dari pemukiman tersebut. Jumpron lemas tak berdaya. Jumpron hanya bisa pasrah dalam tangisan ketika kedua tangan yang kukunya panjang hitam itu mencekiknya. Tulang patah terdengar. Mungkin saking kencangnya tangan makhluk itu. Jumpron menghembuskan nafas dengan cara tragis. Tulangnya patah, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang. Aneh, setelah nyawanya melayang, terbang lepas, tubuh bugil Jumpron pun ambruk ke tanah. Sosok wanita Korin, jelmaan dari amarah Sunirah, tertawa, lalu melayang terbang entah kemana. Tiba-tiba petir menyambar, hujan pun turun dengan derasnya, membasahi tubuh bugil Jumpron yang sudah tak bernyawa. Jasad yang tiada daya dan guna setelah ditinggalkan nyawa. Tubuh kaku itu seakan hina, seperti seonggok sampah. Hujan begitu deras, petir saling bersautan, membuat suasana mencekam. Tiba-tiba, petir menyambar pohon randu di samping gubuk. Pohon randu itu roboh, menimpa gubuk, dan ambruk menimpa jasad Jumpron. Pagi-paginya, warga yang berangkat ke sawah, gempar, menemukan sesosok jasad gosong di antara reruntuhan balok-balok gubuk dan pohon randu yang sudah gosong terbakar oleh sambaran petir. Warga tak ada yang mengenali sosok mayat gosong tersebut. Kabar pun cepat menyebar. Warga dan pegawai desa ramai berdatangan ke TKP. Kang Maman bergidik menyaksikan kematian temannya yang tragis tersebut. Yang lebih membuat bergidik dan gemetar, tanpa sengaja pandangannya beradu dengan sosok gadis di antara kerumunan warga. Sosok gadis misterius yang semalam ke warung kopi. Gadis itu pula yang terakhir pergi dengan Jumpron, sahabatnya. Gadis itu menatap tajam ke arah Kang Maman. Tatapannya tajam seakan menusuk ke jantung. Kang Maman tertunduk takut. Gadis itu tersenyum. Kang Maman mencuri pandang, tapi gadis itu sudah tak ada lagi. "Jangan bilang siapa-siapa kalau akang gak mau bernasib sama." Gadis itu berbisik mesra di telinga Kang Maman. Lututnya gemetaran menahan takut. Iya, baiklah, saya janji," ucap Kang Maman gemetaran mendengar ancaman gadis tersebut. Suasana hajatan di desa Jamantri begitu meriah. Acara hajatan pernikahan anak seorang lurah. Acaranya digelar 3 hari 3 malam. Berbagai hiburan tersedia setiap malamnya. Malam ini malam ketiga, malam terakhir hiburan. Penampilan kesenian ronggeng. Di antara penonton yang hadir nampak sang penjahat kelamin, Rajudin, nampak berdiri mesra dengan seorang wanita yang dandanannya menor. Malam itu Rajudin berpenampilan necis. Sosok di sampingnya, janda kaya tetangga desa yang sudah seminggu jadi korban ilmu pelet tarik sukma. Bukan saja tubuhnya yang dinikmati, hartanya pun dia embat.
Semakin malam acara semakin meriah. Penari ronggeng meliuk-liuk menari dengan para bajidor yang sudah mulai mabuk. Sesampainya Rajudin di rumah sang janda, Rajudin beralasan ada perlu perihal pekerjaan. Dia mau menemui temannya di desa lain. Padahal hanya akal-akalannya Rajudin untuk kembali ke tempat hiburan. Setelah memberi kecupan mesra pada sang janda, Rajudin langsung gaspol. Perjalanan memakan waktu 20 menitan. Di jalan di ujung desa, Rajudin berhenti sebentar. Rajudin membakar kemenyan sambil membaca mantra pelet tarik sukma. Tujuannya menggait gadis cantik yang tadi menyumbang tarian. Semakin larut malam, suasana semakin meriah. Gadis cantik penyumbang tarian pun semakin ramai dikelilingi laki-laki yang ingin menari bersamanya. Setelah memarkirkan motor, Rajudin dengan kaki yang terpincang ikut turun serta menari bersama laki-laki lainnya. Berbaur mengelilingi gadis itu. Bau alkohol tercium dari para mulut lelaki bajidor. Tiba-tiba sedang asik menari sambil ngobrol basa-basi dengan gadis cantik tersebut, sebuah pukulan mendarat di pipi Rajudin. Rajudin terhuyung lalu ambruk jatuh karena kakinya pincang, cacat bawahan lahir. Dia tak seimbang. Hiburan pun langsung dihentikan Pak Lurah. Orang berkerumun, sebagian ada yang membantu membangunkan Rajudin, yang sebagian lagi memegangi seorang laki-laki mabuk yang tubuhnya tinggi besar, yang tadi membogem Rajudin. Bogeman yang mantap, dari hidung dan sisi bibir Rajudin keluar darah. Rajudin menoleh kanan kiri mencari gadis cantik penyumbang tari yang tadi ngobrol dan biang dari kesalahpahaman tadi. Aneh, gadis itu lenyap seakan ditelan bumi. Sampai acara bubar pukul 2 dini hari, gadis itu tak nampak batang hidungnya. Rajudin pun pulang mengendarai motornya. Tapi Rajudin tersenyum sambil menyela motornya. Tadi dia sempat berkenalan dengan gadis tersebut, namanya Surti. Rajudin memacu motornya sambil bersiul. Di perempatan jalan desa dia bertemu Kokom, janda yang sebulan lalu ditinggal mati suaminya. Rupanya malam itu Kokom juga nonton hiburan ronggeng. Rajudin sengaja menghentikan motornya lalu menawarkan tumpangan pada Kokom. Sungguh aneh, Kokom terpana melihat kegantengan wajah Rajudin. Mungkin pengaruh pelet, padahal Rajudin wajahnya sangat jelek. Giginya tonggos, kakinya pun pincang. Koko membonceng, tangannya melingkar mesra di perut Rajudin, sang penakluk. Suasana malam yang dingin, apalagi bisikan setan yang menggoda, memuluskan niat Rajudin. Malam itu derit suara amben dibarengi angin dingin dini hari menjadi saksi bisu. Gubuk bambu jadi saksi kepasrahan Kokom karena pengaruh pelet Rajudin. Suara azan subuh memanggil dari langgar desa. Rajudin pun bergegas pulang. Suasana subuh masih sepi sehingga tak ada yang melihat mereka. Kang Rajudin, suara halus dan lembut memanggil dari arah belakang. Kang, ini aku, Surti. Ucap suara itu kembali. Mendengar nama Surti yang disebutkan, hati Rajudin plong. Benar saja, ketika Rajudin membalikkan badan, nampak sesosok gadis cantik ayu yang rupawan tersenyum manis. Surti, gadis yang beberapa hari lalu kenalan di hajatan Pak Lurah di daerah Jamantri. Mengetahui yang memanggil Surti, Rajudin bergegas mendekat dengan khas jalannya yang terpincang-pincang. Anu Kang, cari angin, belum bisa tidur. Sudah malam Neng, gimana kalau Akang antar pulang? Ucap Rajudin sambil meremas jemari Surti dengan lembut. Iren mengangguk, tanda setuju. Rumah itu nampak asri, tidak terlalu besar di halamannya. Berjejer rapi tanaman bunga beraneka warna. Rumah tetangga berjejer rapi seperti rumah-rumah di komplek perumahan. Namun aneh, kampung itu terasa mati tanpa penghuni. Mungkin karena larut malam, para tetangganya sudah lelap dalam mimpi. Duduk dulu Kang, saya buatkan kopi.
Rajudin pun duduk di amben bambu dengan pikiran mesumnya. Tak berapa lama Surti kembali dari dapur. Di tangannya membawa secangkir kopi dan sepiring singkong rebus. Harum bunga semerbak merangsang penciuman Rajudin. "Kenapa sih Kang, tatapannya begitu? Malam ini dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Akang," bisik mesra Surti di telinga Rajudin. Rajudin pun semangat bersiap melancarkan serangan. Rajudin berpacu dengan melodi. Belum juga finish, tiba-tiba Rajudin menjerit keras, matanya terbelalak melotot. Rajudin kaget, wajahnya pucat pasi. Wajah Surti yang tadinya cantik dan rupawan, kini berubah pucat. Wajah yang sangat Rajudin kenali, wajah Sunirah. Rajudin gemetaran, tubuhnya lemas, lunglai seketika. Tulang di tubuhnya seakan lepas semua. Rajudin sangat ketakutan. Tiba-tiba tubuhnya terpental jatuh terjerembab ke tanah. Surti yang kini telah berubah wujud aslinya menjadi Sunirah, perlahan bangkit, tubuhnya melayang, kakinya tak menyentuh tanah. Tawa Sunirah menggema membuat Rajudin semakin lemas tubuhnya. "Kau harus mati malam ini, laki-laki durjana!" teriak Sunirah sambil terbang melayang secepat kilat. Kini sudah ada di hadapan Rajudin yang jatuh terduduk. Ampun, ampun!" Suara cekikan leher Rajudin, tubuhnya terangkat, kakinya kelojotan. Rajudin sudah tiada berdaya, pasrah menjemput ajal. Suara tawa Sunirah menggema. Terdengar suara gemeretak tulang. Namun tiba-tiba sosok hantu Sunirah menjerit, tubuhnya terpental. Asap mengepul dari punggungnya, terkena sabetan sorban hijau, mengepul mengeluarkan asap. Sosok anak muda gagah tampan memakai baju koko, berkopiah nampak berdiri gagah. Dalam perjalanan pulangnya itu, Tasirin melihat seorang laki-laki sedang dicekik sesosok makhluk menyeramkan. Secepat kilat Tasirin menyabetkan sorban hijaunya yang sudah dialiri energi ilmu hijib Asma Suryani atau hijib petir. Terselamatkan sejenak nyawa Rajudin, sang penjahat kelamin. Makhluk menyeramkan perwujudan arwah gentayangan Sunirah bangkit kembali, lalu melayang terbang ke atas rimbunan pohon bambu. Tasirin yang berdiri tenang santai tapi penuh waspada. Rajudin masih tergeletak pingsan tiada berdaya. Suasana hening seperti hati yang sedang galau. Dibarengi jeritan kencang memekakan telinga. Makhluk seram melayang, menukik menyambar ke arah kepala Tasirin. Tasirin bukan lagi Tasirin yang dulu masih ABG waktu berkasih dengan Sunirah, kembang desa. Kini Tasirin menjelma menjadi sosok ganteng gagah berwibawa dengan jambang panjang, rambut gondrong berjenggot tipis. Sejengkal lagi sabetan sorban hijau Tasirin menghantam sosok makhluk perwujudan Sunirah. Terdengar suara ledakan disusul asap putih mengepul. Tasirin segera melompat menghindari gulungan asap putih yang menyambut serangannya. Sebuah bola api meluncur deras menyambar dada Tasirin. Secepat kilat Tasirin menarik nafas panjangnya. Terdengar suara ledakan akibat benturan energi yang besar. Bola api itu meledak hancur. Dari ledakan jatuh sebuah benda seukuran 1 jengkal. Tasirin bergegas memungut benda tersebut. Ternyata sebuah piring hitam, di ujungnya diikatkan kain mori berlumuran darah segar. "Santet pasaran mayit," gumam Tasirin setelah melihat benda di tangannya tersebut. Santet pring pasaran mayit termasuk sihir, santet kuno yang biasanya digunakan seseorang yang sakit hati atas kematian orang terdekat. Dan untuk membalaskan dendam si mayit, biasanya ada ritual khusus dan bambu keranda mayitnya serta kain mori yang dipakai sebagai medianya. Tajudin membacakan doa-doa penetral sihir sebelum dikuburkan benda tersebut. Asap putih agak hitam keluar dari pring tersebut.
Setelah selesai, Tasirin berdoa mengucapkan terima kasih kepada Sang Kuasa yang masih melindunginya dari santet ganas tersebut. Setelah selesai, Tasirin bangkit dan hendak berjalan mendekati Rajudin, sang penjahat kelamin yang tadi terbaring lemah. Tak jauh dari Tasirin berdiri. Namun Tasirin kebingungan. Tasirin melihat liar, mencari ke berbagai sudut. Aneh, sosok Rajudin tak ada. Tasirin bingung kemana perginya orang itu. Kang, Akang gak kenapa-napa. Tasirin melangkah pergi meninggalkan tempat itu sambil bersolawat pelan. Rajudin terus berjalan, setengah berlari menembus kebun pisang dan rimbunya pohon-pohon bambu yang menjulang. Terkesan menyeramkan. Sialan, hampir aja aku mati. Untung ada ustadz muda yang lewat. Umpatnya menggerutu sendiri. Tanpa Rajudin sadari, langkahnya semakin jauh dari jalan arah pulang. Rajudin malah ke persawahan, keluar dari luasnya kebun bambu. Rajudin nampak kebingungan karena yang dia dapati lokasi persawahan. Rajudin tak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya dari rimbunya pohon pisang di sisi gubuk tersebut. Rajudin terlentang dengan mata terpejam. Kakinya terasa pegal, badannya pun terasa lunglai. Dalam tidurnya Rajudin bermimpi. Rajudin sedang berjalan seorang diri di suatu tempat yang terasa asing baginya. Rajudin sayang. Terdengar suara khas yang sepertinya dia kenal. Rajudin memasang telinganya, samar-samar tapi jelas. Dengan tubuh gemetar, Rajudin campur happy. Ternyata yang memegang pundaknya adalah Siti Markona, si janda Bahenol pemilik toko sembako tetangga desa yang 2 hari lalu berkenalan dengannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, sorak hati jahat Rajudin. Ketika mengetahui Siti Markona yang memegang pundaknya. Loh, kok Ayang malam-malam gini ada di sini? Iya sayang, Aa habis pulang ronda. Ucap Rajudin sambil menggenggam kedua telapak tangan Siti Markona. Rajudin memeluk erat Siti Markona. Tanpa Rajudin sadari, tubuh yang dipeluknya, wajahnya kini berubah menyeramkan. Wajahnya terbelah membentuk luka yang dalam. Luka yang membusuk sehingga menimbulkan bau tak sedap. Rajudin melepaskan pelukannya yang erat dan betapa terkejutnya ketika menyadari wajah Siti Markona telah berubah. Yang dihadapannya kini sosok yang amat dikenalnya, Sunirah. Rajudin menjerit keras ketika secepat kilat kuku-kuku tajam hitam Sunirah merobek perutnya. Lalu dengan kejamnya, tangan itu menarik hati Rajudin keluar. Darah segar muncrat. Rajudin menjerit ngeri. Rajudin terbangun, dia duduk di pinggir amben bambu, nafasnya ngos-ngosan tak beraturan. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Rajudin meraba perutnya, tapi nampak biasa. Rupanya aku hanya mimpi. Perasaan Rajudin tak enak. Rajudin pun bangkit dari duduknya dan berniat bergegas meninggalkan tempat tersebut. Baru saja 3 langkah dia berjalan. Dari balik rimbunya pohon pisang ada suara halus memanggilnya. Kang Rajudin. Rajudin matanya terbelalak, badannya gemetar, lemas setelah tahu siapa yang memanggilnya. Di antara rimbunya pohon pisang berdiri Anggun Sunirah yang nampak cantik dengan pakaian ronggengnya. Tidak, ampun Nyai, kau sudah mati. Teriak Rajudin dengan mimik wajah yang sangat ketakutan. Tubuh Rajudin beringsut mundur. Dia tancap gas, lari sekuat tenaga. Namun aneh, Rajudin seperti hanya berlari di tempat. Kau harus mati malam ini, laki-laki biadab. Teriak Surinah lalu melayang, menyambar ke arah Rajudin. Rajudin begitu ketakutan. Tubuhnya gemetar, matanya melotot, melihat sosok Sunirah yang menyeramkan, melayang terbang ke arahnya.
sosok itu menyambar kepala Rajudin. Refleks tubuh Rajudin menjatuhkan diri. Untuk detik ini, Rajudin berhasil selamat dari cakaran kuku panjang hitam hantu Sunirah. Rajudin bangun lalu berdiri sekencangnya. Aneh, yang tadinya Rajudin hanya berlari di tempat saja, kini kakinya tak kaku lagi. Rajudin berlari tunggang langgang. Di belakangnya sosok hantu Sunirah terus mengejarnya sambil tertawa ceria, seperti mempermainkan perasaan Rajudin yang kacau balau. Karena tak hati-hati, Rajudin terjatuh. Terdengar suara teriakan pilunya menyayat hati yang mendengarnya. Tubuh Rajudin ambruk, perutnya menancap pada sebuah tunggul kayu yang ternyata dulu jasad Sunirah dia pendam. Dulunya ditanami sebuah pohon pisang oleh Rajudin. Tapi pohon pisang itu mati, malah yang tumbuh sebuah pohon waru yang kini sisa tunggulnya karena ditebang warga. Tunggul tajam kayu waru seukuran paha orang dewasa tersebut sukses menembus jantung Rajudin, tembus hingga punggung. Mata Rajudin melotot, mulutnya tak bisa bersuara. Darah segar membasahi tunggul irigasi kecil, tubuhnya menggelepar. Sosok hantu Sunirah melayang turun sambil tertawa. Sosok hantu Sunirah cukup lama berputar-putar mengelilingi jasad Rajudin. Lalu perlahan-lahan sosok menyeramkan itu perlahan berubah menjadi Sunirah yang cantik kembali. Tapi aneh, tak berapa lama kemudian sosok cantik Sunirah itu kembali berubah wujud menjadi sosok nenek tua bungkuk memakai kain jarik berkebaya hitam. Di tangannya memegang tongkat bambu yang ujungnya bulat. "Nduk, Nyai Sunirah, tenanglah di alam sana. Dendammu sudah terbalaskan kini," ucap nenek tua bungkuk tersebut yang terlihat genangan air mata di matanya. Nenek itu berlalu pergi meninggalkan jasad Rajudin yang mengenaskan. Sosok nenek bungkuk tersebut menghilang menjadi kabut putih tipis yang memudar tertiup angin malam persawahan. Terlihat roh Rajudin dijemput seorang gadis cantik berpakaian ronggeng. "Jadi yang ganggu saya tadi siapa, Pak?" tanyaku bergidik. Salah satu dari 3 orang pengobor kodok itu kembali melanjutkan ceritanya. "Sebut saja Pak Maui." Setelah Ibu Sunirah meninggal, Sunirah diangkat anak oleh Mak Karsim, seorang dukun beranak dari desa sebelah. Dan ternyata selain sebagai dukun beranak, Mak Karsim juga seorang ahli supranatural. Lewat gemblengan beliau, Sunirah diajarkan ilmu-ilmu pelet dan dibekali susuk Nyi Ratu. Sehingga Sunirah menjadi penari ronggeng yang laris dan banyak laki-laki tergila-gila. Namun susuk Nyi Ratu yang dipakai Sunirah kalah pengaruhnya oleh ilmu pelet tarik sukma Rajudin yang lelaku di bawah bimbingan Bah Amin. Sebelum kematiannya, Sunirah berterus terang pada ibu angkatnya, Mak Karsim, kalau dia sedang hamil anak Rajudin. Dan malam ke-7 kematiannya yang tak ditemukan jasadnya, warga menyangka Sunirah kabur dari desa. Firasat Mak Karsim mengatakan ada hal yang tak beres, sehingga Mak Karsim pun melakukan ritual ajian pasaran 7, ilmu langka yang memanggil dulur si jabang bayinya, sedulur batin Sunirah. Hingga Korin Sunirah pun datang dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dan Korin tersebut berpesan agar membalaskan dendamnya. Korin itu juga berpesan agar tak mencari jasad wadahnya. Mak Karsim beberapa kali mencoba mencelakai Rajudin dengan kiriman ilmu santetnya, namun selalu gagal. Rupanya Bah Amin juga memberi pegangan sebuah cundrik nogo geni, sehingga serangan ilmu santet Mak Karsim tak mempan. Barulah pada malam naas tersebut, keris nogo geni rupanya tertinggal di rumahnya. Sehingga dengan ajian malih warno Mak Karsi bisa menuntaskan dendam Sunirah. Aku mengangguk mendengar penjelasan bapak tua tersebut. Masih ada yang mengganjal di hatiku. Aku pun bertanya kembali,
Lalu kenapa sosok Sunirah tadi menggangguku? Begini Jang, rupanya karena Mak Karsi tidak punya keturunan, bahkan kematian Mak Karsi juga misterius. Mak Karsi ditemukan warga yang hendak ngurut anak bayinya. Meninggal dalam keadaan duduk di dapur menyender tiang bambu dengan keadaan mata melotot dan lidah menjulur. Makanya warga sependapat, penampakan atau gangguan di pemakaman umum adalah perwujudan perewangan Mak Karsim yang menyerupai Sunirah untuk menyesatkan dan menimbulkan fitnah. Aku mengangguk mengerti mendengar penjelasan ketiga orang bapak tukang obor kodok tersebut. Coba Jang, motornya dites, ucap bapak tua yang sedari tadi mencoba memperbaiki motorku. 3 kali aku selah, alhamdulillah motorku hidup. Aku merogoh kantongku mengeluarkan beberapa lembar uang, namun mereka serentak menolak halus, hanya minta ditinggalkan saja rokok. Alhamdulillah aku tinggalkan rokokku dan berpamitan serta berterima kasih pada mereka bertiga. Aku memacu motorku perlahan dengan pikiran yang masih terbayang kejadian tadi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.